sekresi dan ekskresi berbeda. Kalian tahu bedanya gimana? Kalau hormon itu disekresikan atau diekspresikan? Sekresi. Kalau ekskresi apa? X ya, X mantap. Sekarang udah ganti ya. Ekskresi yaitu dia membuang dan memang tidak dipakai lagi. Ya. Oke. Kalau sekresi dia mengeluarkan. Bisa jadi cairan itu masih bisa dimanfaatkan lagi. Seperti hormon, suatu kerja mensekresi suatu hormon. Oke, sebagai permulaan kita refreshing dulu mengenai anatomi saluran kemih. Sebagaimana kita tahu, saluran kemih itu dimulai dari organ ginjal, ya, organ ginjal. Terus kemudian nanti dari organ ginjal itu urin akan dikolektifkan di pelvis ginjal, kemudian baru dihubungkan oleh ureter masuk ke kandung kemih, baru ke uretra. Hati-hati ya dalam pelafalannya ya, ureter dan uretra itu berbeda, jadi jangan dicampur adukkan. Kalau ureter itu menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, kalau uretra menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar. Oke. Nah, untuk ginjal sendiri dia ada di rongga mana? Retroperitoneal. Oke. Tepatnya di rongga abdomen ya. Tepatnya juga di retroperitoneal. Artinya retroperitoneal itu gimana? Oke, berarti dia di dalam atau di luarnya peritoneal? Dia bercampur sama organ pencernaan enggak? Ya. Jadi retroperitoneum. Jadi dia berada di belakang peritoneum. Dia enggak bercampur sama organ pencernaan. Kalau organ pencernaan intraperitoneum. Ya. Oke. Dia bentuknya seperti kacang polong ya, seperti kacang. Ada dua ginjal. Kalau paru ada dua namanya paru-paru. Tapi kalau ginjal bukan ginjal ya. Nah, dia ada dua, kanan dan kiri. Yang sebelah kiri dia lebih ke proksimal, ya karena memang anatomisnya, ya. Terus kemudian yang sebelah kanan dia posisinya berhadapan-hadapan ya, jadi seperti dicerminkan, ya. Semuanya modelnya sama, tidak ada seperti paru, dia ada 3 lobus sebelah kanan, 2 lobus sebelah kiri. Kalau di ginjal semuanya sama. Nah, ginjal sendiri kalau dipotong ya melintang, ya kita bisa melihat lapisan-lapisannya. Ya. Nah, ada lapisan yang berwarna terang, ya, dan kemudian ada lapisan yang berserat membentuk piramida. Nah, lapisan yang terang ini yang berada di luar, ingat kalau luar itu pasti korteks, ya. Mau di kepala, mau di kranial, mau di tulang, mau apa, pokoknya korteks itu paling luar. Ya. Yang dia yang berada di luar namanya korteks ginjal. Yang bagian dalam namanya medula. Ya. Nah, kemudian ginjal ini juga mendapatkan peredaran darah dari arteri renalis dan nanti keluar menjadi vena renalis. Nah, di dalam ginjal itu ada ductus yang dia berfungsi untuk mengkoleksi cairan urin, ya, sebelum dialirkan ke ureter, namanya pelvis ginjal. Ya, ini pelvis. Ada namanya rongga pelvis, ada juga pelvis ginjal. Kalau kita potong lagi per piramida, nah ini bentuknya seperti ini. Ya, ini bagian korteks, bagian luar yang berwarna lebih terang, dan dia berserabut. Ya, itu adalah bagian medula. Nah, kenapa kok bisa berbeda bentuknya ya? Yang satu terang, yang satu berserabut. Karena memang sejatinya kalau kita lihat dengan mikroskop, ya, bagian-bagian ini
itu sebenarnya kumpulan dari sel ginjal. Sel ginjal itu apa? Nefron. Ya. 80% rata-rata nefron berada di korteks. 20% diantaranya dia masih di korteks tapi mendekati medula. Nah, yang di medula ini dia rata-rata berisi pembuluh darah dan satu lagi ductus. Nah, ductusnya ini ductusnya ini bagi yang nefron jadi ada nefron ada dua, yang dia di tepi itu ada nefron kortikal dari kata korteks, ya, dan yang mendekati medula itu namanya nefron juxtamedular. Nah, nanti ada bedanya. Yang juxtamedular, ya, dia angsa Henle-nya itu dia masuk jauh ke dalam, hampir lurus. Nah, makanya ini yang kalau dikumpulkan jadi satu, dia akan membentuk satu selat. Ditambah lagi ada ductus collectivus di sini. Ya, makanya ini seperti ductus-ductus yang digabung jadi satu. Makanya di medula ini bentuknya seperti serat, ya, dan dia berwarna lebih gelap. Oke, sampai sini paham? Nah, setelah urin dialirkan melewati pelvis, kemudian oleh pelvis dialirkan ke ureter, maka ureter bertugas mengirim urin ke buli, ya, atau kandung kemih. Ya, setelah di buli ini nanti kemih akan dikeluarkan melalui lubang uretra. Nah, di sini kita membedakan perbedaan lubang uretra, membedakan uretra laki-laki dan uretra perempuan. Nah, kita bisa lihat bahwa uretra perempuan dia lebih pendek, ya, dan uretra laki-laki dia lebih panjang. Di samping itu fungsinya juga berbeda. Kalau dia perempuan dia murni uretra saja, tetapi kalau di laki-laki dia bersifat juga untuk menyalurkan atau mengeluarkan semen. Udah belajar kan kita kan? Semen sama apa? Oke, yang memproduksi gimana dari? Saya sebutkan yaitu sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, ya. Oke, kita belajar tentang ginjal dulu, ya, karena kita akan belajar mengenai bagaimana urin itu diproduksi. Menurut kalian ginjal fungsinya apa aja? Filtrasi itu gimana? Yang masih dibutuhkan nanti diambil kembali, lalu yang tidak dibuang. Yang dibutuhkan diambil kembali, terus kemudian yang tidak dibutuhkan seperti Korea sama Amerika ini dibuang. Oke, nanti kita koreksi, ya. Betul tadi Pak, ya. Kata-kata filtrasi ini apa Pak? Ada lagi fungsi ginjal apa lagi? Banyak loh fungsinya. Ini kalau dijual bisa miliaran loh ginjal itu satunya, saking banyaknya. Loh, bener. Di Cina itu udah banyak ginjalnya dijual. Loh, banyak minat jual ginjal. Fungsinya ada banyak. Apa lagi? Selain membuang atau memfiltrasi, menjaga keseimbangan air. Ya, reabsorpsi itu, apalagi vitamin D ya. Terus eritropoietin. Apa itu eritropoietin? Ya,
Jadi ada 10 fungsi ginjal ini. Ya, yang pertama mempertahankan keseimbangan air H2O di tubuh. Jelas ya, kalau kita nggak bisa kencing, otomatis cairan tubuh di kita akan menumpuk. Ya. Yang kedua, mempertahankan osmolaritas cairan tubuh yang sesuai, terutama melalui regulasi keseimbangan H2O. Ya, osmolaritas itu adalah perbandingan antara zat pelarut dengan pelarut. Semakin banyak pelarutnya, maka dia osmolaritasnya akan semakin rendah. Bisa kamu bayangin seperti sirup, ya. Sirup kalian tuang dengan air, ya. Kalau sirup masih kental, osmolaritasnya berarti tinggi. Begitu kalian kasih air, osmolaritasnya jadi rendah. Kasih air berlebih, akhirnya jadi pudar warnanya. Ya, sama seperti di cairan tubuh. Kita ada elektrolit. Kalau terlalu berlebihan, osmolaritasnya juga akan berlebihan. Osmolaritasnya juga akan turun nanti. Ya, sehingga akan mempengaruhi ketahanan sel. Kalau osmolaritasnya terlalu turun, sel lebih mudah pecah. Ya, makanya ini fungsinya karena dia mempertahankan keseimbangan air, maka dia juga berfungsi mempertahankan osmolaritas cairan tubuh. Yang berikutnya mengatur jumlah dan konsentrasi sebagian besar ion di cairan ekstraseluler. Kemudian mempertahankan volume plasma yang tepat, membantu mempertahankan keseimbangan asam basa. Nah, ini nanti hubungannya dengan ion hidrogen atau ion H+, ya. Mengeluarkan atau mengekspresikan produk-produk akhir atau sisa metabolisme tubuh, mengekspresikan senyawa asing, menghasilkan eritropoietin untuk membentuk sel darah merah, ya. Terus kemudian menghasilkan renin dan mengubah vitamin D. Nah, kita bahas tentang nefron dulu, ya. Setiap ginjal itu terdiri dari 1 juta unit fungsional, ya, 1 juta nefron. Bisa dibayangkan kalau 2 ginjal berarti 2 juta. Banyak sekali, makanya saking banyaknya dia bisa membentuk suatu jaringan dan membentuk suatu organ. Susunan nefron di dalam ginjal menghasilkan 2 regio yang seperti yang saya bilang, yaitu korteks dan medula. Di mana medula itu akan tersusun segitiga-segitiga bergaris, yaitu piramida ginjal. Nah, nefron itu terdiri dari 2 komponen, yaitu vaskuler dan tubular. Yang vaskuler itu bagaimana? Vaskuler pasti berhubungan dengan pembuluh darah. Tubular, tubulus pasti berhubungan dengan saluran. Nah, yang vaskuler nanti ada arteriol aferen, yaitu arteri yang menuju ke ginjal, dan arteriol bukan ginjal, yang menuju ke glomerulus. Dan yang kedua arteriol eferen, yaitu yang meninggalkan glomerulus. Di mana nanti arteriol eferen juga akan berubah bentuk menjadi kapiler peritubuler, ya, yang akan melingkupi akan mengikuti tubulus, ya, baik tubulus proksimal, distal, sampai ke ductus rectivus, ya. Nah, komponen tubular itu adalah tabung berongga yang berisi cairan, dan itu terdiri dimulai dari kapsul Bowman seperti mangkok yang melingkupi glomerulus, ya. Kemudian setelah kapsul Bowman nanti akan membentuk tubulus proksimal. Terus kemudian dia akan membentuk letter U, ya, yaitu angsa Henle, ya. Yaitu ada pas descendent berarti dia turun, dan kemudian balik lagi ke atas yaitu pas ascendent. Dan nanti pas ascendent itu nanti akan kembali lagi membentuk suatu tubulus distal. Nah, saat di tubulus distal itu, sebelum masuk ke tubulus distal, nanti ada satu bagian tubulus, dia akan bersimpangan dengan arteriol aferen dan arteriol eferen. Nah, itu
nanti yang disebut bangunannya bangunannya itu disebut apparatus juxtaglomerulus. Seperti apa gambarnya? Seperti ini deh. Nah, ini kalau dibayangkan ya. Oke. Saat arteri renalis dia masuk, ya, masuk sampai ke dalam, ya, nanti dia akan membentuk arteriol, ya kan? Lebih kecil dari arteri ya, arteri terus menjadi arteriol. Nah, arteriol ini yang digambarkan seperti ini, ya. Setelah nanti masuk ke arteriol, maka dia akan menuju ke bangunan namanya glomerulus. Dia seperti buah anggur ke dalam ya, dia mengulir-ngulir ya di situ, ya. Terus kemudian dia keluar lagi, ya. Nah, dia mengulir-ngulirnya itu dilingkupi oleh mangkuk atau kapsula Bowman. Ya, ini adalah arteri afferent, yaitu arteriol yang masuk ke glomerulus, menuju glomerulus. Nah, terus kemudian setelah dia melingkar-lingkar, kemudian keluar menjadi arteriol efferent, ya, efferent, keluar efferent. Nah, setelah nanti dia keluar, maka dia akan membentuk ini apa? Peritubular, arteriol peritubular, kapiler peritubular, maaf, kapiler. Dia bentuknya ini melingkar-lingkar seperti ini, ya, mendampingi tubulus dari tubulus proksimal, ya, terus kemudian masuk ke angsa Hebel, terus masuk ke tubulus distal. Nah, inilah yang disebut angsa Hebel, letter U, di mana dia terbentuk dari tubulus proksimal yang turun ke bawah, ya, terus kemudian membentuk descendent dulu, terus kemudian naik menjadi ascendent, baru nanti masuk ke tubulus distal. Nah, dok, bangunan tadi yang disebut apparatus juxtaglomerulus itu yang mana? Ini deh. Semua ductus atau semua tubulus setelah dari angsa Hebel pas ascendent, dia akan melewati persimpangan ini, persimpangan antara afferent dan efferent. Dia akan menyimpang di situ. Nah, menyimpang di situ ini namanya apparatus juxtaglomerulus. Ada apa di sini? Nanti kita akan bahas, karena ini selnya dia berbeda dengan sel-sel yang lain. Kalau sel-sel yang lain mungkin ada sel epitel, sel mukosa dan segala macam, ya. Jadi kalau di sini dia selnya berbeda, dan di sini dia ada sensornya, ya, dia ada sensornya sebagai penanda, ya. Oke, dari sini paham? Nah, setelah nanti masuk ke tubulus distal, maka urin akan dikolektifkan ke ductus trigentes, ya, atau ductus collectivus, masuk sini. Setelah ke ductus collectivus ini masuk ke pelvis ginjal dan ke ureter. Di sini ada pertanyaan. Bayangin dulu bentuk nefron itu seperti itu. Karena kalau nggak kebayang bentuk nefron, nanti pusing. Ya. Nah, tadi saya sebutkan ada nefron yang dia berada di korteks, ada yang ada yang medular, ya. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini deh, di sini. Nah, kalau yang dia mendekati medula, angsa Hebelnya dia panjang lurus ke bawah, dan pembuluh darahnya dia ikut lurus, tidak spiral seperti ini. Nanti ada nama bangunannya. Secara mikroskopik, nyatanya bangunan glomerulus itu seperti ini. Ya. Ini arteriol afferent yang masuk ke
kemudian dia membentuk suatu bangunan, ya, melingkar-lingkar, kemudian dia keluar. Ini sangat kecil sekali ini. Ini pakai mikroskop, mungkin mikron ya ini ya, namanya mikron. Nah, ini yang membedakan angsa Handler pada nefron juxtamedula. Dia jauh lebih panjang memasuki bagian medula, dan arterial efferentnya dia akan membentuk peritubularnya tidak melingkar-lingkar tapi memanjang mengikuti tubulus, perpanjangan dari tubulus proksimal yaitu angsa Handler, ya. Itu namanya vasa recta, ya, dia bentuknya memanjang, makanya di medula itu bentuknya garis-garis kayak serat, ya, karena itu udah kumpulannya angsa Handlernya memanjang, ditambah tubulus rectifus, ditambah lagi vasa recta. Nah, karena dia vasa, dia pembuluh darah, makanya dia warnanya agak gelap. 20% masuk ke nefron juxtamedular, dan 80% lainnya merupakan tipe neuron kortikal. Jadi paling banyak memang neuron kortikal, ya. Kalau tadi bentuknya saling bersimpangan, sebenarnya kalau dilebarkan secara skematik itu seperti ini. Jadi nanti ada arterial afferent masuk ke glomerulus, ya kan? Terus kemudian keluar menjadi apa? Arterial efferent. Nah, yang glomerulus ini dilingkupi oleh kapsul Bowman. Kapsul Bowman nanti dialirkan ke tubulus proksimal. Setelah tubulus proksimal turun ke bawah, ya, ke daerah medula, dia membentuk angsa Handler pars descendent. Kemudian angsa Handler pars ascendent, baru nanti membentuk tubulus distal, dan yang terakhir adalah tubulus collectivus, ya, baru masuk ke pelvis. Skemanya ini dimasukkan dulu ke otak kalian, ya, karena kalau nanti saya menggambarkan itu tubulus proksimal, tubulus distal, kalau nggak tahu skemanya seperti ini nanti bingung, ya. Skema ini, ya, menggambarkan 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nah, filtrasi itu terjadi perpindahan cairan dari glomerulus ke kapsula Bowman. Itu namanya filtrasi. Yang difiltrasi apa aja? H2O, garam, H+, urea, glukos, ya, hampir semuanya, ya. Terus kemudian dilakukan reabsorpsi. Kenapa kok kata-katanya re? Ada kata-kata re karena memang diserap ulang. Sebelumnya sudah diserap tubuh masuk pembuluh darah dimasukkan ke kapsula Bowman, sekarang diserap lagi, namanya reabsorpsi, ya. Nah, reabsorpsi itu akan terjadi di tubulus proksimal, angsa Handler, tubulus distal, dan sampai tubulus collectivus. Nah, kalau sudah diserap lagi ternyata ada komponen yang harus dibuang lagi, maka nanti akan dibuang kembali ke ductus-ductus tersebut, ya. Jadi singkat kata, kalau filtrasi hanya terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman, kalau reabsorpsi dan sekresi itu terjadi di tubulus-tubulusnya, tubulus, angsa Handler, dan tubulus distal, gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari filtrasi, ya. Kita mulai dulu dari proses filtrasi. Filtrasi tadi letaknya di mana? Ya, glomerulus ke kapsula Bowman.
ya. Nah, dinding kapiler glomerulus itu terdiri dari hanya selapis endotel gepeng 100 kali lebih permeabel dari H2O. Jadi ini seperti ya kertas kalau dikasih air gitu ya, dia gampang sekali rembes ya. Membran basal melapisi gelatinosa seluler tidak mengandung sel yang terbentuk dari kolagen glikoprotein. Glikoprotein menghambat filtrasi protein plasma yang kecil. Dan terakhir lapisan kapsula Bowman. Jadi sebelum bahan itu bisa difiltrasi, dia harus melewati beberapa membran tersebut, yaitu membran glomerulusnya sendiri, dinding kapiler glomerulus, membran basal, dan lapisan baru masuk ke dalam lapisan kapsula Bowman. Kurang lebih gambarannya seperti ini deh. Jadi saat darah masuk ke arterial aferen darah kan isinya ada plasma, terus kemudian juga ada sel darah, ya kan? Terus kemudian ada faktor pembekuan darah, ada protein dan segala macam. Hampir sebagian besar yang dia bersifat air ya, bukan molekul, dia akan keluar dari arterial aferen, akan keluar dari glomerulus. Nah, keluarnya itu dia melewati pori-pori ini, ya, melewati membran basal. Membran basal. Nah, kalau membran basalnya ini diperbesar lagi, ternyata dia ada dilapisi oleh selapis sel endotel, membran basal, dan yang terakhir ini ada kaki-kaki celah di antara kaki-kaki podosit. Podosit ini dia berada di luar glomerulusnya, ya. Dia untuk celahnya ini bisa melebar, bisa menyempit, tergantung dari permeabilitas glomerulusnya nanti. Nah, suatu zat bisa difiltrasi itu syaratnya harus melewati membran-membran ini, ya, yaitu sel endotel, membran basal, dan masuk ke celah-celah kaki podosit. Oke. Nah, gimana caranya air itu bisa pindah? Gitu. Emang bocor dong gitu. Kok bisa pindah gimana? Ternyata sebocor-bocornya dia suatu membran, ya. Artinya seperti kalau kalian ada kertas koran lebar ya, kalian siram, kan nggak langsung air tumpah begitu aja kan? Gimana caranya air itu bisa menetes ke bawah atau melewati membran koran tadi? Caranya mungkin kalian akan aduk ya, digoyang-goyang, terus kemudian ditepuk-tepuk ya. Itu caranya air bisa melewati membran kertas koran. Nah, kalau air itu bisa terfiltrasi melewati membran basal, itu dia membutuhkan suatu tekanan. Nah, tekanan itu ada beberapa macam. Ya, tekanan yang dia ke arah kapsula Bowman atau justru sebaliknya ke arah glomerulus. Nah, tekanan yang mendorong dari glomerulus ke kapsula Bowman itu adalah tekanan kapiler glomerulus. Ya, tekanan darah kapiler. Ya. Jadi semakin besar tekanan darah kapiler, maka filtrasinya akan semakin banyak. Nah, sedangkan air itu dia itu punya kemampuan mengikat, ya. Seperti contohnya kalau air kalian taruh di lantai, kalian bisa bayangkan air kalian tumpahkan di lantai, dia akan mengumpul kan? Ya. Nah, dia itu bisa mengumpul jadi satu karena memang punya daya tarik. Nah, daya tarik suatu cairan ke dalam vaskuler itu disebut dengan tekanan osmotik Olin. Yang mempengaruhi siapa? Biasanya yang mempengaruhi adalah kandungan natrium dan albumin. Ya. Nah, kemampuan menarik inilah yang
bisa mengurangi tekanan darah kapiler, tekanan hidrostatik dari darah kapiler glomerulus. Ya. Nah, selain itu ada juga tekanan yang membalik, ya. Karena ini ada air yang masuk dari glomerulus ke kapsula Bowman, artinya di kapsula Bowman ini juga ada air juga kan. Nah, air ini juga punya tekanan ke arah glomerulus, ya, namanya tekanan hidrostatik kapsula Bowman. Ini kalau kalian jumlahkan, ya, kalau kalian jumlahkan 55 tambah 30 tambah 15 itu sebenarnya masih bersisa 10 mm Hg ke arah kapsula Bowman. Artinya dari sekian banyak tekanan yang mempengaruhi air, ya, air yang ada di dalam pembuluh darah glomerulus dia akan terdorong 10 mm Hg ke arah kapsula Bowman. Ya. Nah, semakin besar tekanannya, maka semakin besar juga filtrasinya. Kebayang ya? Jadi semakin besar, seperti kalau kalian mandi pakai shower, semakin besar tekanan pompanya, maka semakin deras. Ini juga sama di kapsula Bowman juga sama, saat filtrasi juga sama. Semakin besar tekanannya, maka semakin deras juga filtrasinya. Nah, tetapi ini kita hanya melihat satu nefron saja. Ya, kalian bayangkan satu ginjal tadi berapa nefron? 1 juta. Ya, lalu apa selain tekanan, apalagi yang mempengaruhi besarnya filtrasi atau besarnya serapan ke kapsula Bowman? Nah, ternyata selain tekanan juga tergantung dari luas penampangnya, ya, luas penampangnya. Semakin banyak nefron yang bekerja, maka semakin banyak filtrasinya yang terserap. Ya, seperti contoh, kalau misalkan kalian wudu, ya, yang misalkan cuma satu keran wudu saja yang kalian buka, dibandingkan kalau misalkan semua keran wudu kalian buka, lebih cepat habis mana airnya ditolak, lebih cepat kalau yang kebanyakan. Sama seperti ini, kalau semakin banyak luas penampangnya untuk menyerap air dari glomerulus, maka semakin besar laju filtrasi glomerulusnya. LFG itu laju filtrasi glomerulus. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, masih ingat dengan podosit? Ya, tadi air supaya bisa terfiltrasi dari glomerulus ke kapsula Bowman harus melewati apa tadi? Sel endotel, membran glomerulus, dan podosit. Nah, kaki-kaki podosit ini ternyata bisa melebar dan menyempit. Semakin melebar celahnya, maka semakin besar laju filtrasi glomerulusnya. Jadi, apa saja yang mempengaruhi laju filtrasi glomerulus tadi? Tekanannya, luas penampangnya, dan yang terakhir adalah relaksasi kaki-kaki podosit. Jadi 3 itu. Oke, kita kembali ke teori yang pertama, yaitu tekanan, ya. Nah, dok, berarti kalau filtrasi itu tergantung oleh tekanan, sementara tekanan di dalam glomerulus itu kan disalurkan dari arteriol. Kalau arteriol itu kan darahnya juga didapat dari arteri. Arteri didapat dari aorta. Berarti tergantung dengan tekanan darah kita dong. Betul. Ya. Jadi filtrasi itu tergantung dari tekanan darah kita. Ya. Nah, terus kita berpikir lagi, berarti kalau yang tekanan darahnya tinggi, berarti urinnya banyak dong.
dibandingkan yang tekanan darah rendah. Ya enggak? Kalau filtrasinya banyak berarti urinnya semakin banyak kan? Laju filtrasinya semakin tinggi. Berarti yang tekanan darahnya tinggi 100 misalkan 190 per 90 dibandingkan sama yang 110 per 60, berarti kencingnya lebih banyak yang 190 ya. Ternyata tidak sesimpel itu ya. Jadi untuk memastikan filtrasi ini tetap berjalan lancar ya dan tetap derasnya sama, itu ginjal mempunyai mekanisme autoregulasi. Kamu bisa bayangkan kalau mandi shower ya, terus kemudian begitu dinyalain, terus kemudian showernya kencang, bos, terus habis itu jadi kecil lagi ya. Terus habis itu kencang lagi. Enak gak mandinya kalau showernya kayak gitu? Gak nyaman. Apalagi kalau pakai jet shower, mohon maaf ya kalau pas lagi cebok atau apa, bisa dibayangin tiba-tiba tekanannya kencang jos gitu, nah, loncat kalian ya. Sama seperti ginjal ya, dia tidak pengen kondisinya seperti itu, filtrasinya dia kencang terus kemudian lambat, kencang lambat gara-gara terpengaruh oleh tekanan darah. Sementara seperti yang kalian pelajari, tekanan darah itu selalu berubah-ubah, bahkan posisi pun juga bisa mempengaruhi tekanan darah. Lalu bagaimana supaya kayak aliran shower itu tadi tetap stabil? Nah, dia punya sensor ya, supaya alirannya tetap sama. Itu yang disebut dengan autoregulasi ya, ginjal ya, autoregulasi. Nah, mekanisme autoregulasi ada dua. Yang pertama yaitu dengan myogenik, yang kedua yaitu umpan balik tubuh glomerulus. Myogenik itu nanti akan mempengaruhi besar kecilnya pembuluh darah aferen. Ya, akan ini kok aferen nih? Oh, aferen ini dok. Bukan aferen ya, maaf nih. Ini saya ambil di Syahud ya, Syahud yang bahasa Indonesia sebenarnya. Ini aferen ya, maaf ya. Nah, jadi nanti akan mengecilkan aferen sehingga alirannya jadi kecil ya. Terus kemudian kalau dia tekanannya rendah, dia akan membesarkan arterial aferen sehingga nanti alirannya jadi besar. Nah, kalau yang mekanisme umpan balik tubuh glomerulus, dia akan mendeteksi kandungan natriumnya. Seperti apa gambarannya? Seperti ini. Nah, saat tekanan darah dia turun di glomerulus, saat tekanannya tinggi ya, maka arterial aferen akan dipersempit atau vasokonstriksi sehingga tekanan darah di glomerulus makin jadi turun dan tekanan filtrasi turun sehingga terjadi penurunan GFR kalau tekanannya terlalu tinggi. Nah, kalau tekanannya rendah, misalkan darah rendah, supaya tetap produksi urin tetap bagus, maka arterial aferennya dia diperlebar atau ini salah lagi, ini namanya vasodilatasi ya, koreksi ya, vasodilatasi, sehingga akan menaikkan aliran darah ke dalam glomerulus sehingga tekanan darah glomerulus bagi meningkat, tekanan filtrasi netnya juga meningkat sehingga GFR-nya akan meningkat. Nah, sensornya di mana deh? Sensornya untuk menaikkan menurunkan itu tuh gimana? Ya, ternyata di sini ada bangunan tadi yang saya sebut yaitu aparatus juxtaglomerulus. Ya, aparatus juxtaglomerulus yaitu persinggungan antara tubulus distal dengan arterial aferen dan arterial eferen. Nah, di sini dia ada makula densa dan ada sel granular. Nah, untuk sensor di tekanan darah di arterial ini itu melibatkan sel granular ini. Kalau tekanannya tinggi, maka dia akan menyempit.
Kalau tekanannya rendah, dia akan melebar. Sensornya di sini, yaitu sel granula. Nah, bagaimana dengan yang umpan balik tubulum glomerulus yang kaitannya sama natrium tadi? Nah, yang tubulum glomerulus itu nanti akan melihat kadar natrium yang ada di tubulus, ya, kadar natrium yang ada di tubulus. Nah, kalau kadar natrium yang ada di tubulus ini terlalu tinggi, ya, maka sensornya ini, ya, makula densa ini akan merespon, ya, merespon. Kalau misalkan natriumnya rendah, maka nanti responnya dia akan men-trigger pengeluaran aldosteron, sehingga nanti natrium akan dikeluarkan masuk ke tubulus, sehingga nanti akan semakin reabsorpsi natrium ke pembuluh darah, sehingga nanti akan semakin tinggi tekanannya, ya. Ya, jadi yang tadi saya sebut aparatus juxtaglomerulus ini fungsinya yaitu sebagai autoregulasi, baik secara mekanisme myogenik maupun mekanisme umpan balik tubulum glomerulus. Nah, autoregulasi ginjal ini bisa direspon jika tekanan darah atau NAP pada tekanan tertentu, yaitu 80 sampai 180 mg/Hg. Ya, artinya apa? Selama NAP tekanan darah pasien kalian 80 sampai 180, maka autoregulasinya ini bekerja. Ya. Ya, ini ibarat kalau siapa yang punya mobil canggih di sini, punya sensor sensing atau apa ya, kalau jalan lebih dari 50 km, oh baru aktif sensornya, ya kan? Bisa belok sendiri, bisa ngegas sendiri, ya, bisa ngerem sendiri kalau jalan sekian. Nah, sama seperti ini, ginjal dia punya mekanisme adaptif, autoregulasinya akan aktif jika MAP-nya 80 sampai 180. Jadi deh, ingat-ingat nih ya, besok kalau kalian koas ngelihat pasien kalian kok tensinya di bawah 80, terus tiba-tiba nggak ada kencingnya, jangan kaget. Kok nggak kencing-kencing ya, ternyata tensinya 70. Kok nggak kencing-kencing ya, ternyata tensinya 200. Atau kok kencingnya besar banget ya, banyak banget sampai berliter-liter, ternyata tensinya 200. Karena apa? Karena autoregulasinya tidak bekerja. Kapan autoregulasi ginjal bekerja? Yaitu saat tekanan 80 sampai 180 mg/Hg. Oke, selain dia refleksnya intrarenal, ternyata refleks untuk mengatur laju filtrasi glomerulus itu dipengaruhi faktor eksternal juga atau ekstrinsik. Yang mempengaruhi faktor ekstrinsik yaitu aktivitas simpatis dan parasimpatis. Ya, seperti contohnya, jika tekanan darah arteri turun, maka akan dideteksi baroreseptor di arcus aorta. Jadi tidak di renal, tetapi di arcus aortanya. Arcus aorta tahu kan ya? Jadi dari jantung masuk ke aorta, ada arcus aorta. Nah, di situ ada baroreseptor, ya, yang akan mendeteksi ini tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah. Nah, kalau tekanan darahnya rendah, maka terjadi aktivasi simpatis. Aktivasi simpatis ini selain mengerucutkan atau membuat kecil pembuluh darah, dia juga akan meningkatkan curah jantung, sehingga tekanan darah di arteri menjadi besar, tekanan darah di arteriol menjadi meningkat, tekanan darah di meningkat, sehingga terjadi vasokonstriksi di arterial afferent. Nah, ini
kalau tadi tekanannya dia meningkat, maka terjadi vasokonstriksi, sehingga nanti tekanan darah di sini jadi bisa diatur, ya. Penurunan GFR sehingga terjadi penurunan volume urin dan peningkatan konservasi cairan dan garam. Nah, kalau garamnya dia bisa diikat atau dikembalikan atau direabsorpsi, maka tekanan darah akan bisa dipertahankan. Karena apa? Ingat ya, tolong dicatat ini, natrium selalu menarik cairan. Ya, di mana ada natrium, di situ dia akan bisa menarik cairan. Artinya apa? Kalau cairan dan garam bisa dikonservasi atau bisa dipertahankan di dalam pembuluh darah, maka cairan akan mengikuti masuk ke dalam pembuluh darah, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah arteri. Gitu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Filtrasi dulu deh. Atau malah pusing? Saya terlalu bertele-tele. Coba deh tanya nih, satu pertanyaan deh. Bisa aja. Yang memberikan kalian paham. Tanya Francis apa apa? Filtrasi paham ini? Ya. Oke. Tahap kedua yaitu reabsorpsi, ya. Semua cairan yang sudah ada di tubuh sudah ada di kapsula Bowman, terkumpul di tubulus, terus kemudian masuk ke aksa Henle, masuk ke tubulus distal, dan terakhir tubulus kolektifus. Itu tidak semuanya langsung dibuang gitu aja deh, ya. Jadi nanti ada beberapa nutrien yang akan diambil lagi, masuk ke pembuluh darah lagi. Duh, kok ribet ya? Kok kayak gitu ribet banget ya? Kenapa kok nggak yang sisa langsung dibuang gitu aja? Nggak bisa. Jadi ini double filtrasi. Allah sudah ciptakan sedemikian rupa supaya cairan tubuh manusia itu tidak berlebihan, elektrolitnya juga masih terjaga, yaitu double filtrasi. Sama seperti kalian waktu kecil masih lebaran. Waktu pas lebaran, ingat ya, kalian dapat angpau, lebaran angpau. Ya, dapat angpau banyak gitu. Siapa yang mau filtrasi? Bapak ibu kalian tuh. Supaya apa? Supaya pengeluarannya nggak boros. Ya, kok ribet banget gitu. Sama, kalian dapat uang, tapi masuk dulu ke bapak ibu, ya. Terus kemudian difilter, mau jajan ini, oh ya sudah, ini kasih 5.000, kasih deh. Oh mau beli pakaian, oh ya sudah, kalau pakaian butuh. Sama seperti ginjal seperti itu. Semua difiltrasi masuk ke ductus, tetapi nanti juga akan direabsorpsi sesuai kebutuhan. Ya, hal ini juga akan menerangkan kenapa saat kalian makan buah naga, minum vitamin, ya warnanya pasti berubah loh. Ya, karena itu terlalu banyak zat yang sebenarnya tidak diperlukan terlalu banyak oleh tubuh, sehingga saat difiltrasi itu sudah dibuang. Karena yang apakah ada yang terserap? Ada, tapi cuma sedikit. Itu. Vitamin juga kayak gitu. Semua masuk ke glomerulus dulu. Oh ternyata kita cuma butuh sedikit vitamin aja. Ya sudah, masuk lagi direabsorpsi, sisanya dibuang. Nah, reabsorpsi gambarannya seperti itu kurang lebih deh. Jadi bahan-bahan esensial terfiltrasi dikembalikan ke tubuh melalui reabsorpsi tubulus. Nah, transfer diskret bahan dari lumen tubulus ke dalam kapiler tubulus kurang lebih seperti ini. Syaratnya kalau tadi cairan bisa difiltrasi, dia harus melewati membran basal. Kalau ini dia harus melewati banyak barrier. Ya, yang satu dia harus melewati membran sel luminal, terus kemudian dia harus melewati sitosol, kemudian dia harus melewati membran sel basolateral, baru dia nanti masuk ke cairan interstisium, terakhir baru melewati dinding kapiler.
Jadi zat-zat seperti ini cukup effort untuk masuk kembali ke pembuluh darah. Nah, oleh karena itu ya diperlukan berbagai macam sistem transport, bisa secara pasif dan aktif. Kalau yang pasif itu semua tahap dalam transport transepitel suatu bahan dari lumen tubulus ke plasma bersifat pasif, ya, yang tidak ada pengeluaran energi pada perpindahan neto bahan yang terjadi dengan menuruni gradien elektrokimia. Ini rumitnya bahasanya. Intinya dia nggak ngeluarin tenaga sama sekali dan tidak memerlukan tenaga. Jadi ngalir gitu aja. Kayak kalian tadi mengalir ngikutin arus ya. Ternyata arus pendidikan kedokteran seperti arus sedang ngikutin arus ya. Dan yang kedua ada reabsorpsi aktif, yaitu dia menggunakan energi. Itu selalu berhubungan dengan transport NAK-ATPase, ya. Jadi selalu ingat NAK-ATPase, yaitu dia selalu mentransport natrium, terus nanti bertukar K, dia membutuhkan ATP. Udah. Nah, kita akan bahas nanti selanjutnya. Nah, ternyata dan yang terfiltrasi itu ada air, natrium, glukosa, urea, dan fenol. Dari 99% air yang terfiltrasi, ya, ternyata hanya 1% yang diekskresi. Artinya, dari 100% air yang terfiltrasi, 99% itu direabsorpsi. Sedangkan natrium 99,5%, glukosa semuanya. Kalau urea itu ternyata dari 50% itu direabsorpsi dan 50% lainnya dibuang. Jadi yang paling banyak direabsorpsi yaitu air, natrium, dan nutrien atau glukosa. Dan urea hanya 50%. Nah, bagaimana cara mereabsorpsi air? Nah, tadi air posisinya sudah di lumen ya. Nah, dia pakai dua cara. Yang satu dia dengan cara osmosis, ya, dia ngerembes begitu saja, ya, ngerembes begitu saja, ya. Terus yang kedua melibatkan NAK-ATPase. Jadi saat ATP dibutuhkan membuka kanal natrium sehingga natrium berpindah dari lumen menuju ke cairan intersisium dan akhirnya nanti akan berpindah juga ke kapiler tubular. Ingat, natrium selalu menarik air, maka secara pasif air H2O akan mengikuti natrium. Ya, natrium selalu menarik air. Ya, jadi ada dua cara reabsorpsi, yaitu dengan cara osmosis, secara pasif, tanpa tenaga, tanpa energi, dan yang kedua melibatkan NAK-ATPase. Oke. Nah, sedangkan nanti melewati sedangkan air bagaimana bisa menembus membran kapiler peritubular? Itu dia menggunakan tekanan hidrostatik, ya, dengan menggunakan tekanan hidrostatik, yaitu semakin banyak di cairan intersisium berarti tekanan hidrostatiknya semakin besar sehingga dia lebih mudah merembes masuk ke kapiler peritubular. Selain itu juga nanti ada mengikuti natrium juga, natrium masuk nanti dia juga tertarik juga di situ. Nah, bagaimana dengan natrium sendiri? Natrium sendiri sebenarnya dari 100% yang difiltrasi itu 99,5% itu direabsorpsi kembali. 67% direabsorpsi di tubulus proksimal, 25% di angsa Henle, dan 8% di tubulus distal. Dok, kok
kok beda-beda ya, kenapa kok nggak langsung diserap di tubulus proksimal aja sekalian gitu. Ya, ternyata selain dia memang membutuhkan waktu sehingga penyerapan itu tidak bisa dalam satu tempat saja, sedangkan salurannya banyak, ya, sehingga memungkinkan penyerapan itu terjadi di tubulus proksimal, angsa Henle, dan tubulus distal. Ya, tetapi dia juga memiliki fungsi. Reabsorpsi natrium di tubulus proksimal itu ternyata juga bisa membuat atau menarik juga glukosa dan asam amino. Sedangkan reabsorpsi natrium pas ascendens itu juga bisa menarik juga reabsorpsi klorat. Dan reabsorpsi natrium di tubulus distal itu juga bisa mengatur kadar kalium, karena kalium nanti akan bertukar dia melalui NaKTPase tadi. Nah, ini sebagai catatan 25% ini di angsa Henle, ya. Angsa Henle-nya ini berada di pars ascendens, ya. Selalu ingat kata-kata ini, natrium itu selalu diabsorpsi di semua tubulus kecuali pars descendens angsa Henle. Ya, itu kayaknya selalu muncul pertanyaan-pertanyaan itu deh di setiap ujian, bahkan sampai ujian spesialis juga ada itu. Ya, jadi natrium akan direabsorpsi di sepanjang tubulus kecuali di angsa Henle pars descendens. Ini deh gambarnya, kita ulang lagi ya gambarnya yang depannya ya. Oke, jangan ngantuk dulu deh. Nah ini, kalian bisa lihat NaCl, 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 NaCl. Semua direabsorpsi kecuali di angsa Henle pars descendens. Pars descendens dia hanya menyerap H2O. Ya. Nah, kalau di pars tubulus proksimal dia NaCl keluar, dia bisa membawa sekalian H2O, HCO3 dan nutrien. Ya. Terus kalau di pars tubulus distal dia bisa membawa H2O juga, HCO3. Dan yang terakhir sebenarnya di tubulus distal atau di tubulus kolektifus ini dia mengatur kadar kalium. Ini ya, ini ada kalium masuk ini. Ini juga sebenarnya ada di sini. Artinya saat NaCl yang diserap, kaliumnya ikut masuk. Ya. Jadi fungsi reabsorpsi natrium di sini adalah sebenarnya untuk mengatur kadar kalium. Ya, dok, kenapa sih kok kalium harus diatur? Itu nanti, ya, kaitannya nanti sama kadar kalium, asam basa dan sebagainya. Oke, selanjutnya tadi air sudah, glukosa sudah, selanjutnya reabsorpsi air sudah, natrium sudah, selanjutnya reabsorpsi glukosa. Nah, kalau reabsorpsi glukosa ini dia melibatkan transport aktif sekunder, ya, dari natrium tadi ya, ternyata dia ada transport aktif sekunder, namanya SGLT, ya, namanya SGLT. Gambarannya seperti ini, ya. Saat dia natrium tinggi, kemudian dia masuk, saat natrium tinggi, ya, di bagian luar sel, terus kemudian di dalamnya dia rendah, maka SGLT dia akan membuka sehingga glukosa dia bisa masuk. Ya. Ini agak sedikit rumit sih. Nah, saat dan kemudian untuk menyeimbangkan supaya natrium tetap terjaga, maka natrium nanti akan keluar lagi melalui NaKTPase. Jadi
Jadi glukosa tetap posisi nanti ada yang akan di dalam sama kalium juga. Selanjutnya reabsorpsi urea. Nah, kalau reabsorpsi urea selain H2O juga secara tak langsung berkaitan dengan reabsorpsi aktif natrium. Urea adalah suatu produk sisa dari pemecahan protein. Reabsorpsi H2O yang berlangsung secara osmosis di tubulas proksimal akibat reabsorpsi aktif Na menghasilkan gradien konsentrasi untuk urea untuk mendorong reabsorpsi pasif garam sisa ini. Jadi intinya reabsorpsi H2O dan N2O dia akan mempengaruhi molekul yang ada di tempat tersebut sehingga urea akan ikut-ikutan berpindah. Intinya gitu. Gambarannya seperti ini deh. Nah, saat di tubulus proksimal natrium akan ditarik berapa persen tadi? Banyak sekali ya. Tarik banyak sekali sehingga H2O-nya ikut ke sini. Ya, airnya ikut. Si ureanya gimana? Ya ikut juga tarik. Ya. Sampai pada akhirnya di tubulus proksimal, ya, natrium hanya ditarik cuma sedikit aja ya, karena dia hanya untuk mengatur kalium kan. Nah, akhirnya tidak ada. Nah, tetapi yang terjadi H2O di sini sudah semakin pekat. H2O di sini sudah semakin sedikit, banyakkan di sini, sehingga di sini dia lebih konsentrasinya dia lebih pekat, ya. Nah, akhirnya dia berpindah dengan menggunakan difusi, yaitu berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya. Jadi sebenarnya urea ini adalah dipengaruhi oleh natrium dan H2O. Kalau ini nggak pindah, natrium H2O nggak pindah, mungkin urea juga nggak akan pindah-pindah. Urea itu dibutuhkan oleh tubuh buat apa sih? Tadi ya, kata-katanya aja urea kayak pupuk harusnya dibuang ya. Tapi ternyata 50% direabsorpsi. Ada fungsinya. Kalau terlalu banyak urea di tubuh nanti jadi uremicum atau azotenia, akan menumpuk di sel saraf menyebabkan penurunan kesadaran. Tapi sebenarnya itu dibutuhkan. Ya. Oke, sampai sini paham? Reabsorpsi paham? Pusing? Oke. Terus kemudian ya tinggal setengah jam deh. Terus kemudian kita masuk ke sekresi. Nah, dari yang direabsorpsi, ya, sekarang dibuang lagi ke duktus. Nah, cuman yang dibuang ini ternyata hanya segelintir sedikit saja. Ya, apa yang dibuang yaitu ion hidrogen dan ion kalium. Seperti reabsorpsi tubulus, sekresi tubulus melibatkan transport transepitel. Tadi ada berapa? 5 lapis tadi. Ya, epitel dari tubular, sel basal, terus kemudian nanti ada interstisial, terus kemudian vaskular. Ya, sekarang dibalik dari vaskular, interstisial, membran basal, terus kemudian membran tubular. Ya. Nah, cuma berbanding terbalik, tapi tetap harus melewati 5 membran tadi. Nah, bahan terpenting yang disekresi oleh tubulus adalah ion hidrogen dan kalium. Ingat ya, kalau yang direabsorpsi tadi ada air, glukosa, natrium, terus urea. Kalau sekarang yang disekresi itu ada hidrogen dan kalium. Ya. Yang banyak diantaranya adalah senyawa asing bagi tubuh. Nah, bagaimana cara mensekresi ion H? Ion H itu disekresi oleh tubulus proksimal, distal atau polydendres, ya, dengan tingkat sekresi H+ bergantung pada keasaman cairan tubuh. Ketika cairan tubuh terlalu asam,
sekresi H+ meningkat. Jika sekresi H+ berkurang, sekresi H+ berkurang jika konsentrasi H+ di cairan tubuh terlalu rendah. Ya. Gambarannya gimana ya? Kalau asam itu pH-nya rendah atau pH-nya tinggi? pH-nya rendah. Kalau asam H+ itu tinggi apa rendah? Tinggi. Ya. Semakin pH-nya rendah, maka H+ itu semakin tinggi. H+ ini asam deh. Ya, asam lambung, HCl ya. Pasti ada H-nya, ion H. Jadi ion H ini bikin asam. Nah, jadi kalau di dalam darah itu terlalu asam, maka akan banyak yang ditransportkan ke ductus. Tapi kalau cairan tubuh terlalu basah, kalau darah terlalu basah, maka justru yang dari darah tetap dipertahankan, ya, gitu, atau sekresi dikurangi. Nah, sedangkan sekresi ion kalium di sel prinsipal tubulus distal progenitasi gabungan reabsorpsi Na oleh pompa NaK ATPase. Ya, jadi seperti yang saya bilang, kalium ini dia mengikuti perpindahan natrium. Ya, nah seperti ini. Nah, saat natrium dia direabsorpsi dari membran basal, ya, sel prinsipal di tubulus pakai jalur NAK-ATPase, berarti ada natrium yang keluar, sehingga sebagai gantinya ada kalium yang masuk, kemudian menggunakan energi dalam bentuk ATP, ya, sehingga kalium berpindah dari peritubulus masuk ke saluran ductus atau ductal. Oke. Nah, H+ dan kalium ini sangat berfungsi untuk pembuangan H+ dan kalium ini sangat berfungsi untuk menjaga tingkat keasaman. Terlalu banyak ion H di dalam darah, terlalu banyak asam, ya, nanti organ-organ tubuh akan menurun. Ya, terlalu banyak kalium nanti akan mempengaruhi kinerja jantung, termasuk membuat aritmia, ya, kelistrikan jantung jadi terganggu. Jadi itu dua hal yang harus dibuat. Tapi juga tergantung juga kondisi pasiennya. Kalau misalkan tidak terlalu asam, ya yang dibuang sedikit. Kalau jantungnya normal, dia masih butuh kalium, ya yang dibuang kaliumnya sedikit. Seperti itu. Oke, sampai sini sudah terbentuk urin, ya, benar-benar urin, ya. Jadi urin tadi ada H2O yang tidak diperlukan, terus kemudian ada sisa glukosa yang tidak diperlukan. Glukosa harusnya enggak ya. Glukosa tadi ada 9. Glukosa itu 100% ya. 100%. Jadi kalau misalkan kalian temukan glukosa di dalam urin, ya, itu berarti normal atau enggak? Ya, makanya namanya kencing manis. Ya. Terus kemudian ada elektrolit yang tidak ini, ya semuanya sudah berubah jadi urin. Nah, tinggal bagaimana urin ini bisa dikeluarkan ke udara bebas, ya, ke dunia luar, ya, yaitu dengan mekanisme mixi, ya. Saya tidak perlu gambarkan caranya mixi, tetapi saya akan menerangkan prosesnya, ya. Jadi refleks berkemih itu ada dua yang mempengaruhi, yaitu refleks berkemih itu sendiri dan kontrol volutan. Volutan itu artinya sesuai kesadaran, ya. Refleks berkemih itu dimulai ketika reseptor organ di dalam dinding kandung kemih terangsang. Artinya semakin semakin teregang buli atau semakin teregang kandung kemih karena terlalu banyak urin, maka refleks berkemih akan semakin tinggi. Tetapi kandung kemih itu ada sphinkternya yang bisa membuka menutup sesuai
kita. Nah itu yang dikontrol oleh kontrol volunteer. Ya. Nah, kontrol volunteer sendiri itu berada di mana? Berada di korteks cerebrum. Saat kandung kemih terisi, buli teregang, maka reseptor regangan akan teraktivasi. Ya. Terus menimbulkan saraf akan memacu saraf parasimpatis. Kalau kandung kemih parasimpatis jadi saluran cerna juga parasimpatis ya, masih ingat ya. Kandung kemih juga parasimpatis. Terus kemudian tidak langsung semerta-merta urin itu keluar, tetapi ada usaha untuk menahan, yaitu neuron motorik ke sphincter eksternum yang diaktifasi oleh korteks cerebrum. Ya, sehingga saat kalian tidak ingin mimsi, maka sphincter uretra tetap akan tertutup sehingga tidak akan terjadi perkemihan. Tapi kalau saat kalian membuka ditambah lagi kontraksi kandung kemih, maka akan terjadi proses berkemih. Ya. Nah, terus kalau misalkan ada pertanyaan, dok, kok ada ya orang tua atau ada yang masih bayi kok ngompol? Nah, kira-kira problemnya di mana? Sphincter. Problemnya di sini deh, kontrol volunteer. Karena kalau nggak ada kontrol volunteer, kalian bisa bayangkan yang bekerja hanya kontrol refleksi ya, atau kandung kemih teregang sehingga menimbulkan saraf parasimpatis ya, terjadi kontraksi kandung kemih secara pasif karena ada kontraksi sphincter uretranya jadi terbuka, nggak ada yang menahan. Jadi seringkali pasien-pasien yang udah sepuh, pasien stroke, gangguan otak, ya kalau ada sesuatu pasti gangguannya adalah gangguan berkemih, nggak bisa nahan. Ya, paham ya? Nah, lanjut ke renin, angiotensin, aldosteron. Apa ini dok? RAA sistem atau renin, angiotensin, aldosteron ini sangat penting ya. Ini akan dibahas, sesuatu yang berhubungan sama ginjal pasti akan dibahas tentang aldosteron. Produk aktifnya sebenarnya aldosteron dan vasopressin. Ya. Jadi aldosteron itu dia suatu hormon yang fungsinya adalah meningkatkan reabsorpsi natrium, artinya mempertahankan natrium di dalam pembuluh darah. Ya. Nah, reabsorpsi natrium ini dia akan mengkompensasi tadi. Kalau ada natrium, berarti air akan ikut tertarik, betul? Nah, saat air ikut tertarik ke pembuluh darah, berarti tekanannya akan tinggi. Nah, ini akan mengkompensasi di mana saat tekanan darahnya rendah. Jadi saat tekanan darah di arteri rendah, ya, volume cairan ekstraseluler rendah atau NaCl rendah, dia akan terpicu oleh ginjal. Tadi di mana bangunan apa yang ketemu tadi? Ada sel apa? Masih ingat? Justa, glomerulus. Saat cairan dia mulai menurun atau tekanan di arterinya, arteri affernya ya mulai menurun, dan ditambah lagi natriumnya di ductus yang bagian distal dia menurun, maka ginjal akan mengeluarkan zat namanya renin. Nah, renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensinogen ini apa dok? Angiotensinogen itu adalah hormon yang diproduksi oleh hati dan itu memang beredar dalam darah. Nah, angiotensinogen ini akan mengubah menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin
angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2. Yang berubah siapa dok? Yang berubah yaitu angiotensin converting enzyme atau ACE atau S kalau kita sebutnya S, bahasa singkatannya S, ACE, angiotensin converting enzyme. Siapa yang produksi? Yaitu kelenjar paru, organ paru yang produksi. Nah, angiotensin ini akan berubah menjadi angiotensin 2, di mana angiotensin 2 ya dia akan memproduksi vasopressin, akan meningkatkan vasopressin. Sementara vasopressin itu fungsinya adalah meningkatkan reabsorpsi H2O. Ya, berarti tadi H2O selain dia dengan difusi, selain dengan aktif transport aktif, dia mengikuti NaCl, mengikuti kanal natrium melalui NAKTPase, ya ternyata dia juga dipengaruhi oleh vasopressin, ya angiotensin 2. Nah, terus angiotensin 2 ini selain dia memproduksi vasopressin, dia juga akan menstimulasi korteks adrenal yang akan dia membentuk aldosteron. Nah, si aldosteron ini berfungsi untuk mereabsorpsi natrium sehingga natriumnya dimasukin lagi ke pembuluh darah. Ya kan? Ingat, natrium menarik air. Ya. Jadi kalau ada natrium di pembuluh darah, otomatis airnya ikut masuk ke pembuluh darah. Jadi yang selangnya asalnya kosong sekarang terisi penuh cairan, sehingga tekanannya semakin tinggi. Itulah mekanisme di mana saat tekanan darah kalian rendah, kemudian diaktifasi oleh sistem tersebut sehingga tekanannya menjadi tinggi kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, dok, kalau tensinya wis tinggi terus gimana? Misalkan ada penyakit hipertensi ya, ini sekalian jadi masuk ke klinis ya, penyakit hipertensi ya. Terus gimana obatnya? Nah, obat-obat anti hipertensi itulah yang fungsinya ada di sini deh. S inhibitor, atau dia memotong rantai angiotensin converting enzyme. Nah, salah satu obat darah tinggi itu adalah nonaktivasi S, ya, nonaktivasi S inhibitor, sehingga angiotensin 1 tidak akan berubah menjadi angiotensin 2. Ya, terus oleh karena itu sehingga tidak ada mekanisme untuk membuat tekanan darahnya semakin tinggi lagi. Itu nanti kalau kalian belajar obat anti hipertensi ya, tapi kita singgung sedikit-sedikit lah. Nah, jadi saya harap kalian harus paham betul ya RNA sistem ini, karena ini modal pertama kalian mengobati penyakit hipertensi. Sampai sini paham? Pusing dong. Oke. Kita sudah selesai membahas ginjal berkaitan dengan urin ya, berkaitan dengan perpemihan. Sekarang kita akan membahas ginjal yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dan asam basa dan elektrolit. Sebagaimana kita tahu, kita itu terdiri dari 60-70% cairan ya, tubuh kita itu 60-70% cairan. 2/3 diantaranya itu berada di intraseluler ya, dan 1/3 diantaranya itu di ekstraseluler. Intraseluler itu mana di dalam sel? Kalau ekstraseluler bisa di interstisial, bisa juga di intravaskuler. Ya. Nah, kalau
cairan ekstravaskulernya itu cairan ekstraseluler itu 80% di intersisial dan 20% di dalam pembuluh darah atau intravaskuler. Ya, ini ya. Total cairan tubuh kita itu 42 liter ya. Ya, 42 liter itu 28 liter itu berada di intrasel, ya. Dan 14 liter diantaranya itu di luar sel. Dan di luar sel itu 11 liter berada di sela-sela rongga ini, rongga antar sel. Itu kalau bisa kalian bayangkan itu seperti cairan perikardium, ya, cairan pleura, terus sendi di sinovial, ya, sendi sinovial, ya. Terus kemudian juga ada juga di bagian cairan di intraperitoneum, ya. Nah, itu salah satu contoh cairan di interstisium, ya. Dan 2,8 liter berada di plasma. Itu dulu ya, kalian pegang dulu. Jadi itu yang disebut dengan kompartemen cairan tubuh. Jadi penempatan cairan tubuh. Jadi cairan tubuh ada di dalam sel, ada di intrasel, ada di intrasel, ada di intersisial, ada juga di intravaskular. Nah, sementara itu tubuh kita itu juga bisa mengeluarkan air, ya, dari keringat, kemudian juga dari pernafasan, ya. Kalau nggak percaya kalian coba ada kaca, kalian hembuskan nafas kalian, ya, itu pasti ada berembun juga. Nah, itu karena nafas kita juga mengandung H2O juga. Terus kemudian juga berkemih, mohon maaf BAB, itu juga bisa, menangis, ya, meludah, ya, itu semuanya bisa juga mengurangi. Nah, lalu bagaimana si kompartemen tubuh kita tetap mempertahankan presentase itu? Artinya di dalam di dalam intrasel tetap 60%, terus kemudian ekstrasel tetap 30 sekian persen. Bagaimana? Orang kadang kita juga minum juga, ya, airnya bertambah, ya kan? Bagaimana tubuh itu bisa mempertahankan jumlah dari air tersebut. Nah, itulah fungsinya dari keseimbangan cairan. Karena nanti deh, kalau misalkan cairan di intersisialnya terlalu banyak, nanti bisa menimbulkan edem, ya, atau bengkak. Ya, kalau cairan intravaskulernya terlalu banyak, maka terjadi hipertensi. Ya, kalau cairan intraselnya dia terlalu banyak, nanti dia jadi lisis atau pecah. Misalkan kalau pembuluh darah kalian yang pecah, ya nanti tiba-tiba jadi lebam, ya, seperti itu. Nah, inilah tugasnya tubuh itu tetap mempertahankan cairan tubuh, ya. Salah satunya yaitu perannya dari ginjal, ya. Saat cairan tubuh itu menurun, kemudian tekanan di arteri juga ikut menurun, maka nanti ada baroreseptor yang akan mengaktifasi, ya, sehingga nanti baroreseptor tersebut akan mengaktifasi vasopressin, ya. Nah, vasopressin ini nanti akan meningkatkan serapan apa tadi? H2O, sehingga nanti tensinya akan meningkat, ya, atau H2O akan diserap ke dalam intravaskuler, ya. Sementara itu
intake H2O atau minum itu juga akan menurunkan plasma dan nanti akan meningkatkan osmolaritas, juga akan mengaktifasi hipotalamik neuron sehingga akan mengaktifasi vasopresin juga. Intinya begini deh, kalau kalian minum terlalu banyak terus kemudian cairannya itu masuk ke intraseluler, masuk ke intravaskuler, kemudian intravaskulernya itu nanti akan banyak cairan lagi, dia tetap akan dipertahankan presentasenya sehingga dia nanti akan berpindah ke intrasisial. Kalau intrasisial dia sudah penuh, dia akan berpindah lagi ke intraseluler. Ya, kalau intraseluler sudah penuh, maka nanti akan dibuang. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh presentase intersisial, intrasel, dan intravaskuler itu berubah, tidak boleh. Jadi harus tetap sama. Nah, siapa yang mengatur? Yang mengatur hormon-hormon tadi. Ada vasopresin, ada aldosteron, ya. Terus kemudian mekanisme reabsorpsi ginjal, mekanisme sekresi ginjal. Nah, itu semuanya akan berperan penting. Tidak hanya cairan saja yang dijaga, tetapi juga elektrolit. Di plasma, di cairan interstisium dan cairan intrasel, semuanya mengandung elektrolit, tapi komposisinya berbeda. Seperti yang kalian lihat, natrium akan selalu lebih besar di ekstraseluler. Karena kalau natrium berada di intraseluler terlalu banyak, maka nanti air akan terserap ke intraseluler, selnya nanti akan semakin menggembung, jadi pecah lisis. Nah, jadi dia harus tetap, natrium itu harus tetap terjaga lebih banyak di ekstraseluler. Segitu juga kalium akan banyak di intraseluler. Seperti contohnya sel jantung, ya. Sel jantung untuk mengaktifasi listriknya dibutuh kalium. Bayangkan kalau kalium di sel jantung itu rendah, apa akibatnya? Dia akan terjadi kegagalan detak jantung, ya. Tidak terjadi kontraksi, ya. Sehingga harus dipertahankan kalium lebih banyak di intrasel. Fosfat juga akan lebih banyak di intrasel, amino protein juga lebih banyak di intrasel. Nah, siapa lagi yang akan merubah, akan mempertahankan keseimbangan elektrolit dalam intra maupun ekstrasel? Yaitu tadi sama aldosteron, vasopresin, ya, dan kemudian kinerja ginjal. Karena apa? Seperti yang tadi dibilang bahwa ginjal itu juga berfungsi melakukan reabsorpsi apa aja selain air, ada natrium, ya, glukosa, ya, urea. Nah, kalau natrium berpindah dari tubulus ke intravaskuler, maka akan banyak air yang akan masuk ke intravaskuler. Ya. Siapa yang mempengaruhi natrium pindah ke intravaskuler? Yaitu aldosteron, karena dia mempengaruhi reabsorpsi. Ya. Sama seperti halnya vasopresin, dia akan menyerap H2O, ya. Dia akan menyerap H2O. Kalau H2O semakin banyak di intravaskuler, maka kadar natrium nanti akan semakin rendah. Karena apa? Osmolaritasnya akan semakin kecil, ya kan? Seperti air sirup tadi, ya. Semakin banyak dikasih air, sirupnya akan memudar. Ya, artinya kadar natriumnya nanti akan semakin rendah. Kalau kadar natriumnya semakin rendah, otomatis keseimbangannya ini akan berubah-ubah. Nah,
Oleh karena itu, supaya ini tetap terjaga, maka peran aldosteron, vasopressin, absorpsi dan sekresi ginjal itu sangat diperlukan. Ya. Jadi tadi sudah keseimbangan cairan sudah, terus kemudian keseimbangan elektrolit juga sudah. Semua dipengaruhi oleh aldosteron, semua dipengaruhi oleh vasopressin, ya. Terus kemudian juga dipengaruhi oleh ginjal. Jadi terjawab sudah ya fungsi ginjal yang mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Oke. Dan yang terakhir adalah fungsi ginjal mengatur pH. Kalian tahu pH? pH, pH. Apa pH? Tingkat keasaman darah. Ya. Nanti kalau ada orang yang judes itu, kok kamu asam banget sih, kok pH kamu turun sih gitu. Ya. Ya. Menurut kalian pH kita, pH di dalam darah kita berapa sih? 7, 6, berapa? 7 berapa? 2 sampai 8. Oke, terus berapa? Hah? Padahal tuh 7,4. Menurut kalian, kalau darah kita terlalu asam itu kenapa sih? Emangnya kenapa kalau darah kita terlalu asam? Asidosis ya betul. Tapi apa efeknya? Kalau darah kita terlalu basah, apa akibatnya? Padahal ada iklan loh ya, air alkali gitu kan. Katanya bagus untuk kesehatan, berarti semakin basah semakin bagus. Ya kan? Ada air ozon, terus ada apa ya, air apa lagi gitu. Nah, sebenarnya darah yang kita perlukan pH-nya itu harus 7,4. Karena deh, kalau terlalu asam dan terlalu basah, akibatnya apa ini? Ini meninggoy. Kok bisa meninggoy? Ini perubahan eksitabilitas sel saraf dan otot adalah salah satu manifestasi utama kelainan pH. Jika hanya meningkat, artinya asidosis, pH-nya turun, maka terjadi depresi susunan saraf pusat atau SSP. Depresi susunan saraf pusat, jadi penurunan kondisi saraf pusat otaknya. Sebaliknya, kalau terlalu basah, maka akan terjadi susunan saraf tepi yang berkelebihan. Ya. Terus kalau misalkan dia terlalu asam, maka protein yang ada di dalam tubuh kita akan lisis atau pecah. Sementara zat-zat tubuh kita yang kita makan, bahkan kita minum obat, ya, bahkan kita mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, dia butuh protein untuk metabolismenya. Itu tidak akan banyak berguna, akan pecah semuanya. Ya. Dan yang terakhir, terlalu asam atau terlalu basah, dia akan mempengaruhi kadar kalium. Ya, seperti yang dibilang tadi ya, yang dibuang adalah hidrogen dan kalium. Kalau terlalu banyak yang dibuang hidrogen, maka kaliumnya akan semakin tinggi. Akibatnya hiperkalemi, nanti akan mengganggu kontraksi otot jantung. Ya, menjadikan aritmia karena detaknya terlalu kencang. Kalau ion hanya dia direabsorpsi atau diserap, terlalu banyak diserap sehingga membuat darah itu menjadi basah, kompensasinya kaliumnya juga terlalu banyak yang dibuang, jadi hipokalemia. Akibatnya
detak jantungnya jadi lemah atau fungsi ototnya jadi lemah. Ya, jadi kesimpulannya pH itu harus 7,4. Ya, ada toleransi naik turun sekitar 0,1, nggak ada masalah sih, tapi normalnya 7,4. Nah, sementara kita kan makan nih. Nah, ini deh, kalian makan itu jus lemon itu pH-nya 2. Ya, cuka, bir, anggur, jeruk, tomat itu semakin asam. Dan saat kalian pakai sabun itu basah, ya. Terus kemudian menggunakan pembersih rambut itu juga deterjen itu semuanya juga basah. Artinya apa? Dengan kontak kalian seperti itu, harusnya pH tubuh kita kan berubah-ubah ya. Ya kan? Saat kita makan makan jus lemon, tiba-tiba nanti kita jadi asidosis. Terus kemudian saat kita mandi, ya kita pakai sabun, tiba-tiba nanti jadi alkalosis. Harusnya begitu ya. Tapi ternyata tubuh itu punya mekanisme kompensasi sehingga tetap mempertahankan pH-nya di 7,4. Ya, silakan. Apa mekanisme kompensasi tubuh kita untuk mempertahankan pH? Ada 3, yaitu pertama sistem buffer kimiawi, yang kedua mekanisme pernapasan, yang ketiga ginjal. Ya, sistem buffer kimiawi itu apa? Adanya protein, hemoglobin dan fosfat. Kalau mekanisme pertahanan nafas itu adalah cepat tidaknya kita bernafas. Kalau semakin cepat kita bernafas, O2-nya kita semakin banyak, CO2-nya kita semakin bisa keluarkan. Artinya kadar CO2-nya semakin rendah. Kalau kita semakin lambat bernafas, CO2-nya kita semakin tinggi karena tidak ada CO2 yang kita keluarkan. Kalau ginjal itu tugasnya adalah mengeluarkan ion H+. Seperti yang dibilang tadi, ion H+ sangat berpengaruh terhadap pH. Ya. Nah, dari ketiga pertahanan ini mana yang paling kuat? Mana yang paling kuat? Yang paling efektif mana deh menurut kalian? Yang paling efektif adalah mekanisme ginjal. Ya. Tapi ya, seperti hukum perdagangan, ya, kalau kalian minta bagus, jangan minta cepat dan murah. Kalau kalian minta murah, jangan minta bagus dan cepat. Ya. Sama seperti halnya ginjal, dia bagus, bisa mempengaruhi pH sangat signifikan, tetapi kerjanya dia lambat. Dia butuh waktu berhari-hari, butuh waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk merubah mekanisme pembuangan ion hidrogen. Sedangkan pernapasan dan buffer kimia dia bisa dalam hitungan detik bahkan menit, tetapi tidak terlalu signifikan merubah pH. Ya, jadi besok kalau kalian menemukan pasien dengan kondisi asidosis, sebelum dia terjadi kelainan fungsi ginjal, pasti gejalanya akan sesak terlebih dahulu karena dia akan mengkompensasi pernafasannya. Jadi nafasnya akan cepat dulu untuk mengkompensasi asidosisnya dia. Ya, tapi ini klinis ya, kita ngomongin ini nanti saat kalian sudah belajar klinis. Artinya apa? Di sini saya mau bilang bahwa ginjal ini sangat punya peranan yang dominan sekali. Tetapi sayangnya dia prosesnya lebih lama dibandingkan dengan kompensasi yang lain. Yang saya bilang di sini adalah pendekatan keseimbangan asam basa menurut Anderson dan Hasselbalch. Nanti kalau kalian
bicara keseimbangan asam basa ada dua teori deh. Anderson, Hasselbalch dan Stewart. Ya. Nah, kalau kalian nanti belajarnya yang Anderson, Hasselbalch dulu aja ya. Intinya adalah pH ini rumusnya Anderson, Hasselbalch itu pH sama dengan pK plus log HCO3 per CO2. Oh, pusing dong ya, nggak usah dipikir ya. Artinya adalah pH itu yang paling mempengaruhi adalah ion hidrogen dan CO2. Semakin tinggi ion hidrogennya, nanti semakin asam, sehingga pH-nya akan semakin rendah. Semakin tinggi CO2-nya, dia juga akan semakin asam, pH-nya akan semakin rendah. Begitu sebaliknya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, tadi napas ya CO2 ya. Kalau pasiennya dia asidosis, ya, maka usaha dia supaya pH-nya naik, ya, berarti dia harus mengurangi kadar CO2. Dia harus mempercepat nafasnya. Saat nafasnya dipercepat, maka CO2-nya akan turun. Saat CO2-nya akan turun, berarti pH-nya dia akan naik. Nah, begitu juga ginjal. H plusnya, ya bentar lagi. Ini udah saya terakhir loh, saya tulis itu. Tuh, terima kasih. H plusnya akan segera dikeluarkan untuk supaya pH-nya akan naik lagi. Oke? pH-nya akan turun lagi. Nah, inilah mekanisme H itu bisa berpindah tempat, yaitu dengan mekanisme perpindahan H plus dan HCO3. Saat dia asam, H-nya dia terlalu berlebihan, maka H plusnya dibuang. Dan saat terlalu basah, dia butuh H plus, maka H plusnya akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Sebagai kompensasinya, HCO3-nya dikeluarkan atau diekskresikan di urin. Oke, jadi ingat, pH menurut Anderson Hasselbalch dipengaruhi oleh H plus dan CO2. Ya, CO2 dipengaruhi oleh pernapasan, cepat tidaknya dia bernapas, dan H plus itu dipengaruhi oleh reabsorpsi dan sekresi dari ginjal. Itu yang mau sampaikan. Jadi terjawab sudah bahwa ginjal mempengaruhi keseimbangan asam basa. Sampai sini paham ya? Karena materi saya sudah habis. Terus nanti mau responsif. Ya. Oke, sudah jelas? Tambah pusing? Enggak. Artinya kalau kalian pusing berarti mikir. Kalau mikir, ya berarti bagus. Kalian mulai analisa. Kalau ada pertanyaan silahkan, mau di WA boleh, mau japri boleh, mau tanya langsung boleh, mau di luar waktu kuliah juga boleh. Ya, silahkan diskusi sama saya. Saya akhiri kuliah saya dengan bacaan darah. Alhamdulillah. Mohon maaf karena lebih waktunya. Silahkan, selamat berresponsi. Responsif ini? Bapak.